Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Erlita Sari dengan NIM 2020538183. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alif Fauziah Rahma dengan NIM 2020536168. Yang kedua ada Zahra Istiqlalatul Khairah dengan NIM 2020536169. Dan yang ketiga ada Lutfiana Erlita Sari dengan NIM 2020536183. Dan yang terakhir ada Indana Fauzul Ula dengan NIM 2020531212. Untuk yang pertama yaitu ada paparan sistem informasi perpustakaan. Yang pertama itu ada anggota menginput data ke sistem, lalu selanjutnya sistem akan memvalidasi data anggota tersebut kepada petugas perpustakaan, lalu selanjutnya petugas perpustakaan akan menginput data ke sistem, dan selanjutnya sistem akan memberikan hak akses kepada petugas, lalu juga sistem akan memberikan hak akses kepada anggota, dan selanjutnya anggota akan melakukan peminjaman buku ke sistem, dan selanjutnya sistem akan memberikan data laporan peminjaman buku kepada petugas, lalu selanjutnya ada anggota melakukan pengembalian buku ke sistem, dan anggota akan melakukan pengajuan peminjaman ke sistem, lalu selanjutnya sistem akan memberikan verifikasi peminjaman katalog buku kepada anggota, lalu sistem akan memberikan verifikasi apakah anggota itu diizinkan meminjam buku atau tidak kepada petugas. Lalu selanjutnya itu sistem memberikan verifikasi apakah anggota itu sudah mengembalikan buku yang dipinjam atau belum kepada petugas. Lalu petugas akan memberikan laporan peminjaman dan juga pengembalian buku kepada sistem. Dan yang terakhir, sistem akan memberikan laporan peminjaman dan juga pengembalian buku kepada kepala perpustakaan. Itulah paparan sistem dari sistem informasi perpustakaan. Lalu selanjutnya ada HIPO, yang merupakan suatu teknik pendokumentasian program yang dapat digunakan sebagai alat desain dan juga alat teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem yang berbasis pada fungsi, yaitu pada tiap-tiap modul di dalam sistem akan digambarkan oleh fungsi utamanya. Nah, dalam sistem yang dibuat, HIPO yang digunakan menggunakan HIPO chart. Ini merupakan HIPO chart dari sistem informasi perpustakaan, yang di dalamnya terdapat 3 proses pokok, yaitu yang pertama ada melakukan data, yang kedua ada hak akses, dan yang ketiga ada membuat laporan. Dalam melakukan data terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu ada data anggota, data peminjaman, dan juga data pengembalian. Lalu untuk proses hak akses, ini terdapat 2 hak akses yang diberikan, yaitu hak akses kepada anggota dan juga hak akses kepada petugas. Lalu dalam proses membuat laporan akan dihasilkan output, yaitu laporan peminjaman dan juga laporan pengembalian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indana Fauzul Ula. Kenalkan, nama saya Indana Fauzul Ula dengan NIM 2020531212. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konteks diagram atau bisa disebut juga dengan diagram konteks, di mana diagram konteks itu sendiri adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Hal ini termasuk hubungan dengan entitas-entitas di luar sistem itu sendiri, seperti sistem, kelompok organisasi, penyimpanan data eksternal lain, atau yang lainnya. Diagram konteks sering disebut juga dengan data flow diagram atau DFD level 0 dan menjadi penentu utama pada sebuah sistem yang dimodelkan dalam DFD. DFD sendiri itu memiliki 4 konsep utama, yaitu yang pertama ada proses, biasanya dilambangkan dengan lingkaran.
Kemudian ada entitas eksternal, dilambangkan dengan persegi panjang. Data penyimpanan atau data menyimpan, di mana dua garis horizontal, paralel, atau kadang-kadang elips. Dan yang terakhir ada arus data, garis melengkung atau lurus dengan panah yang menunjukkan arah aliran, flow-nya. Jadi pada diagram konteks sistem informasi perpustakaan ini, prosesnya yaitu sistem informasi perpustakaannya. Kemudian sistem ini nantinya akan menjalani bagian yang ada entitasnya. Eksternalnya yaitu ada 3, di mana ada anggota, petugas perpustakaan, dan kepala bagian perpustakaan. Alur yang terjadi pada diagram konteks nantinya yaitu yang pertama, anggota akan menginput data ke dalam sistem. Yang kedua, setelah data diinput, anggota akan diberikan hak akses anggota oleh sistem dan data anggota akan divalidasi sistem ke petugas perpustakaan. Petugas menginput data petugas ke sistem akan memberikan hak akses petugas ke petugas perpustakaan. Setelah data sudah diinput dan mendapatkan akses, anggota melakukan peminjaman buku ke sistem. Setelah memberikan data laporan peminjaman buku kepada petugas perpustakaan, anggota melakukan pengembalian buku ke sistem dan data laporan pengembalian akan diberikan kepada petugas untuk dicek terlebih dahulu. Jika telat mengembalikan, maka anggota harus membayar denda. Jika tidak, anggota bisa meminjam buku kembali. Setelah buku sudah dikembalikan, petugas perpustakaan selanjutnya membuat laporan peminjaman dan pengembalian yang nantinya akan diserahkan kepada kepala bagian perpustakaan. Dan yang terakhir, kepala bagian perpustakaan menerima laporan yang sudah dibuat oleh petugas perpustakaan. Nah, untuk memahami konteks diagram yang tadi, di sini saya akan menjelaskan kembali di mana anggota menginput data ke dalam sistem. Kemudian sistem akan memberikan hak akses anggota, tapi sebelumnya data anggota akan divalidasi oleh petugas perpustakaan. Dan sistem juga akan memberikan hak akses petugas perpustakaan. Untuk mendapatkan hak akses dari sistem, petugas harus menginput data petugas dulu ke dalam sistem. Kemudian, setelah data sudah divalidasi dan mendapatkan hak akses dari sistem, anggota mulai melakukan peminjaman buku ke sistem. Dan sistem akan memberikan laporan peminjaman kepada petugas perpustakaan. Setelah anggota telah meminjam buku, maka anggota berhak mengembalikan buku. Yang nantinya laporan pengembalian akan diserahkan kepada petugas perpustakaan. Dan dicek apakah anggota ini tepat waktu mengembalikan atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan memberikan informasi jatuh tempo yang sudah diberikan ke petugas perpustakaan. Setelah semuanya sudah selesai, maka petugas perpustakaan sistem akan membuat laporan peminjaman dan pengembalian kepada petugas perpustakaan, yang nantinya petugas perpustakaan akan memberikannya kepada kepala bagian perpustakaan. Jadi dari sistem, kepala bagian perpustakaan akan mendapatkan laporan peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang DFD atau Data Flow Diagram. Data Flow Diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Fungsi DFD sendiri adalah menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual, sebagai alat pembuat model yang memberikan penekanan pada fungsi sistem, dan dapat menganalisa maupun rancangan sistem yang akan dibuat. Paparan sistemnya sebagai berikut. Yang pertama, anggota melakukan pendaftaran dengan mengisi data anggota untuk mendapatkan data keanggotaan perpustakaan. Setelah anggota melakukan pendaftaran, data anggota yang diinput akan divalidasi dan diberikan hak akses.
Setelah anggota mendapatkan hak akses, anggota dapat melihat dan mencari buku yang akan dipinjam dengan melihat di bagian katalog buku. Setelah anggota mendapatkan buku yang diinginkan, anggota mengajukan peminjaman kepada sistem ataupun ke petugas. Setelah terverifikasi, maka anggota mendapatkan bukunya dan data buku peminjaman akan diinput ke sistem. Selanjutnya, setelah proses pengajuan selesai, laporan peminjaman anggota akan diproses petugas perpustakaan untuk dijadikan laporan nantinya. Selanjutnya, berikut adalah DFD level 1 peminjaman buku. Yang pertama, anggota melakukan pendaftaran ke dalam sistem. Di dalam sistem tersebut, nantinya ada data anggota yang akan divalidasi. Yang kedua, anggota akan diberikan hak akses oleh sistem. Anggota dapat melihat dan mencari buku di dalam katalog. Selanjutnya, anggota dapat mengajukan peminjaman ke dalam sistem dan nantinya sistem akan memverifikasi pengajuan peminjaman. Sistem akan memberikan laporan peminjaman kepada petugas perpustakaan. Setelah itu, petugas perpustakaan akan memberikan validasi peminjaman ke dalam sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Zahra Istitaatul Khairah. Saya Zahra Istitaatul Khairah 2020-53169 akan menerangkan lanjutan dari Mbak Ali Fauzia Rahma. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi DFD sendiri adalah penggambaran sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lainnya menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual, sebagai alat pembuat modul yang memberikan penekanan pada fungsi sistem dan dapat menganalisa maupun rancangan sistem yang akan dibuat. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang paparan sistem pengembalian buku. Lanjutan dari Mbak Alif yang menerangkan tentang peminjaman buku. Yang pertama, anggota mengembalikan buku yang sudah dipinjam dengan menyerahkan data peminjaman agar nantinya mendapatkan data pengembalian. Yang kedua, setelah data pengembalian divalidasi petugas, maka petugas pun akan memberikan laporan nantinya setelah data pengembalian tervalidasi. Yang ketiga, petugas membuat laporan peminjaman dan pengembalian buku pada proses laporan. Yang keempat, setelah laporan tervalidasi dan laporan sudah benar, maka petugas akan menyerahkan laporan tersebut kepada Kepala Bagian Perpustakaan. Yang terakhir, Kepala Bagian Perpustakaan mendapatkan laporan peminjaman dan pengembalian buku yang sudah dibuat oleh petugas perpustakaan. Terus yang ketiga, saya akan menerapkan tangan DFD level 1 pengembalian buku. Yang pertama, anggota mendapatkan hak akses dari sistem untuk melakukan pengembalian buku. Yang kedua, sistem memberikan data pengembalian kepada petugas perpustakaan. Yang ketiga, petugas perpustakaan nantinya akan memvalidasi pengembalian buku. Petugas perpustakaan memberikan laporan pengembalian buku kepada sistem. Yang terakhir, sistem memberikan laporan pengembalian kepada Kepala Bagian Perpustakaan. Sekian yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.